terima kasih. Sudah? Oke, Rob. Oke, mungkin selamat sudah mau tayang 26, kita udah nonton duluan. Mungkin seperti apa nih, boleh diulang lagi karakter kalian masing-masing dan tantangannya masing-masing karakter kalian seperti apa di Theo Ruza ini. Mungkin Haiko dulu. Jadi Ruza ini karakternya dia tuh seseorang yang apa ya, dalam hidupnya dia punya banyak masalah, mostly masalah keluarga, tapi dia juga orangnya sangat kuat, tapi dia juga punya traumanya apa nanti bakal dijelasin di episode berikutnya. Mungkin Selanjutnya Kak Andres. Ya, pasti setiap peran itu punya tantangan masing-masing. Tinggal gimana kita sebagai pemainnya, sebagai aktornya mencoba untuk mengenal si karakternya ini. Gunanya dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara bertanya, observasi, dan juga mencari bahan-bahan bacaan. Baca skrip tuh harus berkali-kali lipat kalau aku, supaya benar-benar nangkap gitu. Nah, kalau dibilang tantangan pastinya banyak. Cuman aku bersyukur punya lawan main bagus semua. Aku bersyukur punya tim, punya sutradara bagus semua. Jadi tugasku jadi lebih mudah. Untuk Hailey sendiri ini karakternya dia sangat temperamen ya, cegil, ambisius juga, pengen A harus dapat A gimana pun caranya, menghalalkan segala cara. Terus untuk tantangannya sendiri sih tadi kayak yang udah aku bilang ya, Hailey ini sangatlah tomboy, sedangkan aku yang seperti ini, jadi kayak terkadang emang sulit, tapi karena ada Bu Anika, teman-teman yang lain jadi sangat membantu. Oke. Ya saya. Kalau Theo karakternya untuk di episode 1 belum bisa gue bocorin banyak karena ada transisi. Mungkin masih agak bias ya kalau misalkan kalian nonton di episode satunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana ngadepin pendalaman karakter? Ya kebanyakan sih ngobrol sih sama director dan teman-teman yang lain juga gitu. Beberapa kali kayak sama Hiko juga kayak enaknya diapain ya kalau misalkan kita sebagai pasangan tuh mau kasih lihat romance tuh kayak gimana atau semana gitu-gitu sih. Nah, untuk ini kan dari Wattpad ya, diadopsi dari cerita. Kan baca juga nggak sih, ataupun kalian pas baca itu ngelihat karakter kalian masing-masing seperti apa sih, kalian menilai? Mungkin udah kebayang nggak sih pas Iya. pas saat baca di Wattpad sendiri? Ya, pasti dikasih bahan bacaannya sama tim, karena persiapannya juga cukup panjang, cuma dikasih pesan juga. Boleh dibaca, boleh difikirkan kayak gimana, tapi tetap dimodernisasi. Pakai cara kalian sendiri. Bisa Jangan dikembangkan ya. apa ya bahasa yang jangan plek-ketiplek. Gitu. Jadi bebas kalian berkreasi, tapi ini ya benang merahnya. Tapi ini pakem-pakemnya ya hasil bacaan Wattpad ini gitu sih. Kak itu kan jadi guru matematika YouTube gitu, ada baca riset sendiri nggak sih kayak nonton YouTube yang beberapa YouTuber tentang guru matematika atau segala macam gitu nggak sih? Enggak sih, aku lebih ke ya udah gimana cara mengajar itu seperti apa, mengajari anak-anak gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Punya enggak. pengalaman ngajarin anak-anak atau? Enggak pernah. Tapi kan nggak suka matematika Nggak itu. suka. Bagaimana tetap menjalaninya gitu? Ya nggak masalah, karena kan itu juga ngajarin matematikanya yang hitung-hitungan dasar gitu kan. Ya, itu sih. Kalau ya saya kan nanti aku lihat juga di Instagram sering naik motor juga. Nah untuk di peran ini gitu semua dilakuin sendiri atau? Kebanyakan dilakuin sendiri, tapi yang udah terlalu berbahaya gitu yang kayak scene-scene untuk lempar atau jatuh itu pastinya kita ada body double. Tapi kebanyakan untuk yang balapan pun sama Aldo, maksudnya nanti di episode berikutnya itu kita ngelakuin sendiri gitu. Kalian punya pengalaman nggak sih dengan geng motor gitu? Geng motor sih nggak ada ya. Kalau bisa bawa motor kopling aja. Aku ada dari yang project sebelumnya, karena ada disupport sama geng motor, jadi akhirnya after syuting pun aku ngumpul sama mereka, ngobrol, berbaur, terus sedikit kita tahu bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka berorganisasi gitu sih. Biasanya kamu kan katanya Uang ya, pasti. Itu beda. Itu ceritanya, terus juga kan dikasih tahu ini udah dibaca 17 juta kali lebih di Wattpad, jadi seneng nih gitu, project bagus, project besar, insya Allah kita juga bisa bikin ini jadi lebih bagus secara visual gitu. Karena ini ya walaupun ada juga balap-balapan segala macam soal geng motor, tapi it's not all about that doang gitu. Jadi kenapa interested, karena ceritanya juga sangat dalam. Ya ada layer permasalahan dari berbagai sisi, dan itu menurut aku jadi challenge juga sih.
ada nanti momen naik motor di ini. Nonton aja nanti. Tapi sebenarnya kamu bisa deh. Bisa basic. Suka apa sih kamu naik motor biasanya? Jarang sih ya. Aku aja baru-baru di series Theo dan Ruza itu baru-baru bisa lancar tuh di sini. Tadi saya Aiko bilangnya nggak suka matematika, kenapa sih? Ada pengalaman memangnya sebelumnya nggak enak gitu atau gimana? Dari sekolah mungkin? Enggak sih, emang nggak suka aja. Oh, iya. Kok pertanyaan ke aku semua? Bagi-bagi. Chemistry kalian mungkin Iya, berempat seperti seperti apa? apa? Bangun berempat. Silakan Aldo. Kamu dong. Oh, dia ngobrol. Oke, maksudnya apa tadi? Chemistry. Kalian kita. ya. Bagaim- Kakak ke Kak Aiko. Bagaimana cara build chemistry? Iya, Iya. chemistry. Ya kayak yang tadi udah gue sampaikan sebelumnya sih, kita lebih banyak untuk ngumpulnya aja karena kan belum tentu ya karakter aslinya si karakter sama karakter kita yang beneran itu beneran sama gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah kita ngobrol pakai gayanya si karakter, kan nggak mungkin. Jadi real life-nya memang kita ngumpul aja. Kita coba untuk ngulik-ngulik sedikit apa yang lu nggak suka, apa yang lu suka, gitu-gitu sih dari yang dasar-dasar aja. Gitu. Biasanya kamu kan suka juga bawa moge gitu, bisa naik moge. Apa sih kenikmatan yang kamu dapat dengan naik motor besar dibandingin misalnya naik motor yang biasa gitu? Oh, sebenarnya nggak berbeda sih. Cuma maksudnya kenikmatan dari naik motornya itu aja sih. Sebenarnya secara general, kalau gue pribadi ngerasa kayak ya bisa nyantai dan ngerasain kayak ya di jalan gitu, ngerasain anginnya apa semua gitu. Atau mungkin kadang-kadang lagi galau gitu kan terus teriak. Enggak lah, oke gitu. Ya kan? Bapak Andres bagaimana? Dia juga suka naik motor kebetulan. Iya ya, cowok tuh pasti kalau nggak otomotif, olahraga nggak sih Iya, hobinya, betul, jadi betul. hobi general aja. Dan pasti happy ngejalaninnya. Jadi mungkin dengan film ini menjadi pengalaman baru kalian juga nggak sih dengan mengenal motor lebih dalam lagi mungkin? Terus seperti apa mungkin Eko? Cewek-cewek kali ya. Iya, cewek-cewek sih mungkin ya. Kalian Pengalaman baru ya dari series ini sih aku jadi bisa bawa motor. Sebelumnya aku nggak bisa. Nggak, sebelumnya pernah sih, di series sebelumnya pernah coba, terus nggak lancar, jatuh. Terus di sini baru bisa lancar. Yang Apakah lain? ini termasuk karakter yang susah kalian perankan nggak selama karir kalian di perfilman atau serial seperti itu? Soalnya kan setelah tahu bagaimana karakternya, apakah kalian mengalami kayak seperti wah ternyata ini karakternya susah juga ya, gimana? Apakah punya perasaan kayak gitu pas lagi syuting? Setiap karakter kan pasti punya challenge-nya masing-masing ya, semua punya kesulitannya masing-masing. Jadi ya begitu. Dibilang sulit pasti ada. Iya, aja. masih ada. Berarti ini termasuk yang tersusah nggak di karir kalian atau mungkin ada yang lebih susah? Seperti itu? Iya, kalau bisa dibilang tersusah, bukan, lebih ke dia punya kesulitan yang berbeda dari yang lain. Oh gitu. Rena ngomong Rena. Astaga, masih iya. Banyak kok gitu kok? marah-marahnya ya di Iya. series ini. Nah, gimana sih kamu menciptakan emosi yang pas gitu dengan adegannya? Gampang sih kalau misalnya lawan mainnya Andres. Aku dari dalam hati terdalam memang udah marah sama dia. Ya, ada bencinya gitu. bencinya dapet ya kalau sama Feel-nya dapet tapi- banget kayaknya. Feelnya dapet. Benci tapi mengasihi karena Iya, kan dia kan adik teman kakak. kita. Iya, adik kakak. Dan di sini kan karakter kalian unik-unik berbeda semua nih, nggak ada yang hampir sama gitu, macam-macam gitu. Mungkin kalian saling melihat karakter kalian masing-masing apa dari misalnya kayak kamu ngelihat karakter teman-teman kamu gimana sih dari series ini? Mungkin? Oh, kalau gue sih lebih ini sih memastikan jangan sampai apa yang gue bawain tuh kayak sama gitu. Itu benar. Jadi pas gue ke si Aldo dan Hades, takutnya kan apalagi yang kayak sehari-harinya itu kan nggak bisa kita kontrol. Kalau misalkan yang emosinya tebel sangat berbeda pasti kelihatan kan, tapi pas sehari-hari kan bisa jadi agak bias, nyamar. Nah itu gue sangat berusaha untuk nggak sama dengan karakter terutama yang laki-laki yang lain gitu. Kalau gue gitu, tapi nggak tahu yang lain. Kalau Sama juga. Raina mungkin Raina. Sama persis. Iya. Baterainya lowbat. Isi bawel lagi. Biasanya pertama Di kali kamar mandi itu kan serunya dapet tuh yang kaget. Nah itu mungkin bisa diceritain di balik adegan itu mungkin harus di take berapa kali atau gimana gitu. Kita retake berapa kali ya itu ya? itu Kita retake dengan berbagai macam versi sih. betul. Karena teknis gak sih? Iya. Soalnya kan sempit tuh, rumahnya kecil ya. Iya, Kameranya itu gede juga. Jadi kita ada beberapa versi yang dibikin, terus yang dipilih kami ini. Haiko sama Yese pertama kali mana atau sebelumnya sudah pernah? Pertama kali Iya, ini. pertama kali.
Terus gimana begitu tahu Haiko akan dipasangkan dengan Yesa juga gimana rasanya waktu akan dipasangkan dengan Haiko? Ya sebenarnya kalau misalkan cuma kayak ketemu sih ngelihat gitu juga sebenarnya udah ya pakai di Iya, event gitu sebelum itu lah. kita kenal, cuman kita maksudnya nggak Tidak teman ngobrol, gitu, kita iya. bukan teman ngobrol. Sama juga sih sebenarnya sama si Andres dan Reina juga enggak, kalau Reina udah sempat syuting juga. Andres juga sama kayak pernah ngelihat tapi Nggak yang ngobrol banyak. bener gitu sih. Tapi ya kita nikmatin saja lah. Dan ternyata ya bisa nyambung juga. Ada ini nggak sih? Pertanyaan terakhir ya. Ada prestasi tentang Haiko yang ternyata berubah, ternyata anaknya kayak begini, beda terus begitu di ini, atau mungkin Haiko sendiri gitu pas ngeliat ya saya, ternyata jamet juga begitu. Ini anak agak freak sih jujur. Oh, jangan begitu dong. Iya. Tapi sama juga gue ngeliat dia tuh pas awal kayak gue pikir ya kalian lihat lah bagaimana dia kan. Pas Biasa aja. ternyata ya biasa aja ya. Biasa. Iya biasa aja. Ya nggak, pokoknya ada sedikitnya yang ternyata manusia itu seperti ini ya, bisa ada keunikannya gitu. Gitu aja. Sama, gue juga Bener kan? juga gitu. Iya, pasti. Tapi setiap manusia Kok punya. bisa ya dia tiba-tiba kayak gini gitu loh. Tapi Dari memang itu mana? kan kelebihan manusia kan ada keunikan masing-masing. Iya. Reina juga. Yang bikin kayak gitu loh. Atau mungkin ada habit-habit dari Yesa yang kayak mungkin kayak Aldo kan suka tiba-tiba bawa buaya gitu, tuh mungkin dia tuh random, kayak nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ada aja. Kayak komentar. harus dikeluarin aja Harus dari ada kepala kayak gue gitu. ya, jadi gini kan biasanya kan ada orang yang kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran gitu itu cuman di VO-in doang ya, cuman di dalam pikiran. Kalau dia nggak, semuanya dikeluarin. Kadang suka ngomong sendiri gitu kan. Ngomong siapa nih orang? Ngomong sendiri. Oke, mungkin kenapa sih orang harus nonton series ini dan sekaligus promoin? Raina. Ya karena series ini Andres. Iya karena jalan ceritanya sangat menarik ya, complicated juga, ada cinta segitiga, terus juga banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari series ini. Yes. Dan dia nggak akan nyesel kalau nonton, percaya. Ya, Yes. percayalah. Jangan lupa nonton video Video original. Roll action. Jangan lupa nonton Video original series Theo dan Ruza hanya di video. Setiap hari Sabtu. Yeay. Yes. Dan Oke, teman-teman, Thank you teman-teman. Sorry, my English is not really good, but I try. No smoking. Oke. Mungkin boleh lebih merapat lagi. Oke, Mas Brian dan juga Patrick untuk bergabung bersama kita. Oke. Cukup Mas Arman? Apakah harus ada yang bagaimana? Silakan untuk diatur. Yes. Oke, siap semua. Oke, Pak Patrick masih di sini, silakan. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang kita foto bersama lagi tapi ngadep depan bareng sama teman-teman yang ada di belakang.